Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafata Noval. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 13 tentang struktur organisasi dan perubahan organisasi. Beranggotakan Alfidian Triaji Saputra dengan NIM belakang 225, 2 Dafata Noval dengan NIM belakang 100, 3 Ridwan Nur Aziz dengan NIM belakang 914. Yang keempat, Aksa Ananta Agung Priyantoro dengan NIM belakang 085. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. Dalam sebuah organisasi, keberadaan struktur mempunyai fungsi yang sangat penting. Beberapa fungsi tersebut antara lain: 1. Mendorong komunikasi yang efisien. Struktur dalam sebuah perusahaan membentuk adanya hierarki yang membuat chain of command jadi lebih jelas. Karyawan dapat mengetahui kepada siapa mereka harus melakukan pelaporan. Di waktu yang sama, keberadaan hierarki membuat karyawan tahu skema koordinasi yang perlu mereka terapkan selama di tempat kerja. Fungsi struktur organisasi selanjutnya adalah adanya sistem pengambilan keputusan yang jelas. Karyawan jadi mengetahui siapa yang memiliki hak untuk melakukan pengambilan keputusan untuk setiap kondisi yang mereka hadapi. Hal ini dapat membantu agar proses pengambilan keputusan berjalan efektif dan tidak bertele-tele. Ketiga, pembagian tugas dan tanggung jawab. Penyusunan hierarki dalam perusahaan akan memunculkan berbagai departemen dan tim kerja. Masing-masing departemen dan tim memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Para karyawan yang menjadi bagian dari anggotanya jadi tahu secara jelas tugas serta tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Fungsi yang terakhir adalah sebagai upaya mendorong perkembangan sumber daya manusia. Karyawan bisa melihat peluang adanya kenaikan jabatan. Mereka jadi mengetahui kualifikasi yang diperlukan untuk menepati posisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Hal ini berpotensi mampu mendorong motivasi para karyawan untuk terus berkembang dan menepati posisi lebih baik. Jenis struktur organisasi. 1. Struktur hierarkis. Struktur hierarkis merupakan jenis struktur yang paling sering digunakan. Bahkan organisasi ini memiliki bentuk seperti piramida dengan jabatan tertinggi adalah Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO. Di tingkat bawah, terdapat karyawan entry level dan low level yang dikepalai oleh supervisor. Struktur fungsional. Bentuk struktur fungsional terlihat mirip dengan bagian pada struktur hierarkis. Hanya saja, penempatan karyawan dipertimbangkan pada kemampuan yang mereka miliki. Selain itu, setiap departemen dalam organisasi memiliki sistem kerja yang independen. 3. Struktur horizontal. Struktur horizontal kerap jadi pilihan perusahaan yang tengah berkembang. Struktur organisasi sederhana ini mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih terbuka antara masing-masing karyawan. Di samping itu, mereka juga
mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. 4. Struktur divisional. Ada pula jenis struktur divisional. Struktur ini memunculkan adanya divisi tertentu yang bekerja secara independen dan memiliki berbagai tim di dalamnya. Penggunaan struktur organisasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dengan tujuan untuk mempersingkat proses pengambilan keputusan. 5. Struktur matriks. Selanjutnya, ada struktur kelembagaan berbentuk matriks. Dalam sistem ini, seorang karyawan bisa mempunyai berbagai tanggung jawab. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Ukuran organisasi. Organisasi sederhana tidak memerlukan struktur yang rumit. Sementara itu, perusahaan besar memerlukan struktur dengan bentuk yang lebih kompleks. 2. Tahap pengembangan bisnis. Pada awal-awal pengembangan bisnis, seseorang punya kecenderungan untuk memakai struktur sederhana. Struktur tersebut pun mengalami perubahan secara berkala seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan. 3. Strategi bisnis. Faktor terakhir adalah strategi bisnis. Kalau Anda mengutamakan inovasi produk, pastikan bahwa struktur organisasi yang dipakai memiliki chain of command yang jelas. Lain halnya dengan strategi yang mengedepankan diferensiasi. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuan adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Lalu ada target perubahan, sumber daya manusia, sumber daya fungsional, kemampuan organisasi dan teknologi, hambatan perubahan. Ada resistensi untuk berubah tingkat organisasi dan resistensi untuk perubahan tingkat grup. Faktor perubahan. Faktor internal menyangkut faktor internal organisasi. Kemudian ada perubahan tujuan, perubahan jumlah, lalu ada personel menurunnya semangat kerja dan lain-lain. Faktor eksternal disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi, contohnya regulasi pemerintah. Yang terakhir ada kondisi ekonomi, tindakan pesaing, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses pengelolaan perubahan. Proses pengelolaan perubahan harus mencakup dua gagasan dasar untuk mencapai efektivitas organisasi. Pertama, ada retribusi kekuasaan dalam struktur organisasi. Kedua, retribusi ini dihasilkan dari proses perubahan yang bersifat pengembangan. Tahap-tahap proses perubahan. Yang pertama ada tekanan dan desakan, kedua intervensi, ketiga diagnosa, keempat penemuan dan pengenalan masalah, kelima percobaan dan hasil, keenam pungutan dan penerimaan. Metode-metode penanganan penolakan terhadap perubahan. Yang pertama ada pendekatan pendidikan, kemudian ada pendekatan partisipasi dan keterlibatan, selanjutnya ada pendekatan kemudahan dan dukungan, pendekatan negosiasi dan persetujuan, pendekatan manipulasi dan bekerja sama, pendekatan paksaan eksplisit dan implisit. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.